Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini saya akan membawakan renungan berdasarkan bahan MTPJ Sendiri Gemim tanggal 9 sampai 15 Februari tahun 2025 dengan bahan bacaan terdapat dalam Ulangan pasal 31 ayat 9 sampai ayat 13 yang berkata demikian. Pembacaan hukum Taurat setiap 7 tahun. Setelah hukum Taurat itu dituliskan Musa, maka diberikan-nyalah kepada imam-imam Bani Lewi yang mengangkut tabut perjanjian Tuhan dan kepada segala tua-tua Israel. Dan Musa memerintahkan kepada mereka demikian, pada akhir 7 tahun pada waktu yang telah ditetapkan dalam tahun penghapusan hutang, yakni hari raya Pondok Daun, apabila seluruh orang Israel datang menghadap hadirat Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilihnya, maka haruslah engkau membacakan hukum Taurat ini di depan seluruh orang Israel. Seluruh bangsa itu berkumpul, laki-laki, perempuan, dan anak-anak, dan orang asing yang diam di dalam tempatmu, supaya mereka mendengarnya dan belajar takut akan Tuhan Allahmu, dan mereka melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat ini, dan supaya anak-anak mereka yang tidak mengetahuinya dapat mendengarnya dan belajar takut akan Tuhan Allahmu, selama kamu hidup di tanah kemana kamu pergi menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Saudara-saudara yang Kristus kasihi, sebagaimana yang kita ketahui, daya ingat kita sebagai manusia memiliki keterbatasan, sehingga pengetahuan atau ilmu yang dipelajari harus sering diulang secara berkala agar kita tidak melupakannya. Di dalam firman Tuhan kita saat ini, Musa memerintahkan pengulangan pembacaan hukum Taurat setiap akhir tahun ke-7, yang mana bertepatan dengan Hari Raya Pondok Daun pada tahun pembebasan hutang. Kita mungkin bertanya-tanya, mengapa hal tersebut dilaksanakan dan apa tujuannya? Saudara, adapun tujuan dari hal tersebut adalah pertama, supaya umat Tuhan diingatkan untuk terus-menerus hidup dalam takut akan Tuhan dan taat kepada perintahnya. Yang kedua, untuk mengingatkan bangsa Israel akan karya pembebasan bangsa Israel dari perbudakan di tanah Mesir dan penyertaan Tuhan di sepanjang perjalanan melalui padang gurun menuju ke tanah perjanjian. Yang ketiga, mengingatkan bangsa Israel akan kewajiban untuk membebaskan sesama bangsa Israel dari jerat hutang yang terjadi di antara mereka. Lalu apa manfaat atau fungsi firman Tuhan itu bagi kita sekarang? Manfaat setiap firman Tuhan yang kita dengar bukanlah untuk menyenangkan telinga, tapi dengan adanya firman, maka akan memberikan hikmat buat kita untuk menuntun kita pada keselamatan dalam Kristus Yesus, untuk memberikan pengajaran, menyatakan kesalahan, dan memperbaiki kelakuan kita, mendidik orang dalam kebenaran, serta memperlengkapi setiap orang untuk berbuat baik dan menyatakan kasih di dalam hidupnya. Dan mengutip serta mengikuti pola John Calvin, Calvin membagi fungsi hukum Taurat menjadi 3 bagian, yaitu pertama, menuntun manusia kepada Kristus, kedua, penahan terjadinya kejahatan, dan ketiga, penuntun orang percaya kepada kesucian. Saudara-saudara yang Kristus kasihi, jikalau kita melihat fakta hari-hari ini, maka banyak kita temui orang Kristen yang tidak suka mendengarkan firman Tuhan, khususnya pengajaran dan teguran. Lalu mereka menggantikan berita firman Tuhan dengan berita mimbar yang mengajarkan hal-hal yang hanya mengenakan telinganya. Ini dapat kita bandingkan dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 3-4. Seperti ikut Tuhan pasti kaya, sukses, sehat, bahkan tidak pernah menderita sakit,
dan lain-lain. Mengapa? Karena hati mereka telah dikuasai atau telah dibutakan oleh ilah-ilah zaman sekarang. Ini boleh kita bandingkan dalam 2 Korintus 4 ayat 4. Lebih tajam lagi, sebenarnya yang mereka sembah selama ini bukan Allah, namun kelebihan-kelebihan yang ada pada dirinya, seperti merasa diri tampan atau cantik, atau merasa diri baik, uang banyak, jabatan, dan lain-lain. Sehingga tidak heran ketika firman Tuhan menegur mereka, mereka langsung tersinggung dan marah. Makin orang itu marah, maka makin terlihat bahwa selama ini yang mereka sembah bukan Allah, tetapi ilah-ilah lain, termasuk kelebihan dan kemampuannya sendiri. Jika demikian, apa yang harus kita lakukan? Sebagai pengikut Kristus, kita harus siap mendengarkan firman dan siap juga untuk menjalankannya. Karena jika tidak demikian, kita menipu diri sendiri seperti seorang yang telah mengamati mukanya di depan cermin, kemudian lupa bagaimana wajahnya tersebut. Ini dapat kita bandingkan dalam Yakobus 1 ayat 22-24. Sekarang, langkah apa yang perlu kita lakukan supaya firman itu menyatu dan menjadi berkat bagi kita? Yang pertama, kita harus menyerahkan hati kita secara tulus kepada Tuhan. Kita harus menyadari bahwa masalah tidak menaati firman adalah masalah hati, sehingga alangkah bijaknya kita pertama kali berkomitmen menyerahkan hati kita secara tulus kepada Tuhan untuk dikoreksinya. Yang kedua, kita harus berkomitmen untuk hidup berintegritas. Setelah mendengar firman, ditegur oleh saudara seiman, maka kita belajar berkomitmen untuk menjalankan apa yang telah kita percayai dan kita ketahui dengan sebisa mungkin secara konsisten, tegas, tidak gila hormat, dan tidak bermuka dua, alias munafik. Itulah tanda hidup berintegritas, yaitu seorang pribadi yang hidup tanpa menggunakan topeng dalam hidupnya. Ia akan bertindak sesuai dengan ucapan yang dipikirkannya, akan sama di depan dan di belakangnya. Ia akan konsisten antara apa yang diimani dan apa yang dilakukannya, antara sikap dan tindakan, antara nilai hidup yang dianut dengan hidup yang dijalankan. Ia adalah seorang yang matang, yang dewasa, tidak kompromi, dan menolak pengakuan untuk dirinya sendiri. Pertanyaan selanjutnya, cukupkah kita menjadi pendengar firman Tuhan saja? Tidak. Karena fakta menunjukkan ada beberapa orang Kristen yang rajin mendengarkan firman Tuhan, baik melalui khotbah mimbar di setiap kebaktian gereja maupun melalui seminar, melalui rekaman, ataupun menonton DVD dan lain-lain. Namun mereka makin sombong dan sok tahu. Ketika firman menegur mereka, mereka dengan yakin mengatakan, "Ya, saya sudah tahu," atau "Ya, saya sudah mengerti." Namun di kesempatan berikutnya, mereka mengulangi kesalahan mereka yang sama tanpa merasa bersalah. Mereka lebih mudah percaya dengan teman-teman yang bukan orang percaya ketimbang mendengarkan firman Tuhan dan teguran dari saudara seiman. Dengan kata lain, makin mendengarkan firman Tuhan, hidup mereka tidak berubah. Mengapa demikian? Karena hati mereka tidak murni. Hati manusia yang sudah tidak murni mengakibatkan sikap mereka juga tidak murni. Sehingga tidak heran, makin mereka mengisi rasio mereka dengan pendengaran firman, hati mereka tetap kering dan hidup mereka tetap tidak menunjukkan adanya perubahan yang signifikan. Saudara-saudara yang Kristus kasihi, dari beberapa penjelasan firman Tuhan saat ini, maka kita menganalogikan hukum Taurat itu berfungsi sebagai cermin. Dengan cermin kita melihat diri sendiri. Dengan hukum Taurat,
manusia menyadari dirinya adalah orang berdosa. Akhirnya, saya mengajak kita semua untuk bertanya kepada diri sendiri, mengapa kita harus beribadah setiap hari Minggu? Mengapa kita harus bersekutu dalam ibadah-ibadah kategorial? Mengapa kita ikut dalam persekutuan-persekutuan ibadah, menghadiri KKR atau KPI dan sebagainya? Karena Yohanes pasal 14 ayat 23 mencatat, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.